Penyakit ngeyel. Lah iki tak jenenge alek kedua ya. Penyakit ngeyel. Biasane bully kancane. Ora. Tak pelani asline. Apa degerane ya? Apa degerane? Nah, aku ngono wong bebas, non partai, tapi aku mendukung Sulaiman Desa. Manfaat. Yo, samping itu karena yo Ya masih karena butuh aku duwene iki anu Mas, duwene iki ming tenaga karo pikiran. Duwene tenaga karo pikiran. Lah nek aku duwe duit pirang-pirang ya iso langsung mbangun kota-kota kuwi. Ora duwene kan ming pikiran kowe carane iso melu mikirke wong pirang-pirang iso duwe tenaga ya tenaga tak gawe ngono kuwi. yo paling ora kan iki dibilang nanggung kapan? 23. Yo serangan meneh yo. Ya mengundurkan diri. Ya nganu kan. Bagian dari perjalanan politik itu mau tidak mau. Ya 23 akhir November. Saya penting kan masyarakat kan Pak. Yang penting masih memerlukan dengan bisa imbal balik ke masyarakat. Iya. Terus. Lah itu kan nanti tetap dibutuhkan. Pemikiran lah saiki non sewu Pak. Cap ya. Cap sebagai oknum DPR. Cap sebagai aparat hukum. Oknum loh. Masyarakat kan sekarang kan non sewu kurang empati terhadap itu. Karena apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini kan tidak terasa dalam arti pelayanannya terhadap masyarakat ya kurang. Masyarakat itu kurang diberi kenyamanan. Seperti bagi masyarakat itu kok nyaman. Wes kuwi tok nyaman. Nyaman hal-hal yang lain. Tapi anu Gus, kami iso wae sebenarnya dari mereka sudah semaksimal mungkin memberikan satu pelayanan yang terbaik. Masyarakat tapi tidak merasakan. Artinya apa? Sudut pandangnya beda. Aku wis berusaha melayani tapi kok pelayanannya kan ini beda sudut pandang. Kadang-kadang ini sing marai apa ya? Beda persepsi. Pelayanan ini sing kepiye sih maksudnya ngono lho. Kan kaya ngono. Satu contoh hal kali ini. Tugas DPR kan ada 3. Legislasi, budget, dan pengawasan. Nah, itu 3. Fungsi 3 ini yang dirasakan oleh masyarakat itu pertama kali dalam hal pengawasan tentang pembangunan dan lain sebagainya. Dari pihak eksekutif melaksanakan program pasti kan pakai persetujuan anggota DPR Ya, pasti. Saya tak sebuah cerita bikin patung itu sudah dipersetujui di DPR, tapi kadang-kadang ada sudah disahkan oleh DPR, kadang-kadang anggota oknum DPR mengatakan ditinjau kembali, tapi sudah dilaksanakan. Itu loh, sing kadang-kadang itu tidak apa ya? Padahal dilaksanakan. Nah, berarti kan mestinya kan di situ kan apa ya? Mungkin yang dimaksud adalah fungsi pengawasan. Tapi wis telat. Contohnya seperti itu, wong Cedel sering di demo itu patung anak-anak SD jadi ramai, viral. Pembangunan alun-alun jadi viral dan masih banyak pembangunan yang lain. Dan saat ini yang diawasi oleh masyarakat, yang diperhatikan oleh masyarakat, pengembangan hotel. Ini terkait tadi Mbak Lurah, yang menarik itu tadi di pelayanan tadi, ya. Nah, di pelayanan tadi, di pemerintahan Desa Mendiro sendiri, Pak, kita sebagai kepala desa itu bentuk pelayanannya seperti apa yang sudah dilaksanakan di Mendiro sendiri, Pak? Ya, pelayanan masyarakat itu kan ada beberapa hal yang itu sifatnya pelayanan yang sifatnya langsung ya kemasyarakatan. Jadi fungsi perangkat
desa kan fungsi pamong juga, ngomong masyarakat, dia melayani apa yang jadi problematika masyarakat, mungkin keluhan masyarakat, atau bisa jadi hal-hal yang menyangkut ya kepentingan masyarakat langsung, sosial itu tidak terukur dalam artian 24 jam. Jadi nek dilalah didodok jam 2 ya Tangi ya. sosial itu tidak terukur dalam artian 24 jam. Jadi nek dilalah didodok jam 2 ya Tangi ya. Siap berarti. Iya. Luar biasa ini. Itu terjadi semua karena harus naluri. Jadi itu yang membedakan dengan birokrasi lain di pemerintah desa. Sisi lain fungsi pelayanan masyarakat itu sering terkait dengan masalah plan lagi ya pembangunan. Tentunya pelayanan itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana aspirasi masyarakat itu diserap, ditampung, kemudian menjadi suatu prioritas. Kita kan di sini ketika awal menjadi kepala desa kan mesti dituntut untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa 5 tahun. Nah, itu aduk antara visi misi kepala desa terpilih dengan aspirasi. Jadi per tahun itu tahun pertama bangun apa dan sebagainya itu juga atas dasar aspirasi dari masyarakat. Pak, yang dibangun dalan C, Pak, yang dibangun irigasi C. Tekan nomor 5 orang membangun balai desa. Saya pokoknya yang penting bisa nggo nyambut gawe oke lah, nggak masalah. Jadi fungsi pelayanan dasarnya dari apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat kita terjemahkan dalam bentuk rencana pembangunan menengah, kemudian dalam tiap tahun itu menjadi rencana kerja pemerintah desa, prioritas. Jadi tidak semata-mata wah lurai aku pengen bangun balai desa membangun, lurai aku pengen bangun jalan bangun, padahal jalan belum tentu itu loh. Belum tentu itu. Padahal masyarakat saya ini akan rumah sing kita juga harus peka, harus ada program untuk rehab rumah, ada saluran sanitasi yang perlu didandani, kecil-kecil memang, itu perlu ditandangkan. Ada anak-anak yang memang potensi dan itu butuh ya apalah bahasanya beasiswa, karena ada parameternya kan. Nah itulah bentuk pelayanan masyarakat langsung. Ini gini Pak, mohon tahu. Karena jelas selaku apal petugas ya. Aku kan mengatakan pengurus partai. Nah, ini kebetulan pengurus partai Pak. Yang kebetulan dia ada di sebuah partai. Saya tidak akan menyebutkan partai A, B, C, tidak. Tapi sebuah partai. Seharusnya saya kan yang tanya saya terhadap pandangan-pandangan. Hanya dengan partai, sebuah partai, ini Pak Kepala Desa. Saya tak tanya partai dulu Pak, ini Pak. Fungsi partai itu apa tuh Mas? Aku kok orang ngerti fungsinya partai. Fungsi partai. Nah, terus kedua, setelah fungsi partai itu digunakan hingga melahirkan sebuah komunitas politik. Gitu. Ternyata banyak komunitas politik yang non sewu harapan dari masyarakat itu kok jauh harapan. Ini bagaimana dengan Mr. Jens? Ya, terkait partai saya sendiri nyuruh sewu Gus. Saya sebenarnya bukan orang partai karena di dalam partai sendiri atau mungkin di salah satu partai saya bukan satu pengurus atau punya jabatan tertentu, tidak. Cuman kita ya pada saat kita dibutuhkan misalkan si A, si B, ya kita siap. Tidak cuma partai ini, partai itu, semua kita siap. Enggak, saya karena gini Mas Jen. Saya melihat jenengan kan ada salah satu untuk sebuah partai. Terus corone menggiring atau penggiringan jenengan, yuk nanggonku wae, yuk nanggonku wae. Kebetulan memang partai itu pas membutuhkan saya. Saya diundang di situ. Nah, untuk pengertian partai itu apa? Ya, nek sebatas pengetahuan saya loh. Itu partai itu wadah atau tempat atau kendaraan di mana menampung wong-wong sing do politik ini mau di situ. Itu sebatas pengertian saya.
yang lain sendiri saya tidak, ya kurang paham lah. Kurang paham. Oh, malam ini channel tak. Soalnya dalam dijak apa itu di sini kan artinya kan sudah katakanlah dengan sudah termasuk dalam walaupun tidak tercantum dalam daftar sebagai pengurus, namun sebagai simpatisan menganu partai itu kan ada gitu. Ya nek semua partai saya simpati sih Gus. Cuman Mas kebetulan ada satu partai tertentu sing mengundang saya. Misalkan nanti saya dipanggil di partai lain, ya tetap saya harus hadir gitu. Harus hadir. Berarti pelimpan ini. Ya bukan melimpan gitu loh. Tapi mau saya diundang ya harus hadir gitu. Memenuhi undangan. Ya, motivasi panjenengan terhadap masyarakat untuk partai A itu gimana? Ya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, menurut saya tergantung partai tersebut ke masyarakat seperti itu. Itu kan mestinya terjawab dari visi misi partai itu saya tak rasakan. Ya, ini Sehingga pada akhirnya yang ada menjelang itu semua ya politiknya politik transaksional. Kampung betul ya. Barbar ngono kuwi. Ya. Ini sambil guyon sini ya Pak Lurah ini. Oke. Untuk perhelatan ya ini menjelang ini Pileg dan Pilkada ini di Purworejo kan sangat panas sekali. Ya. Saat-saat ini. Saat-saat ini ada yang wong tua mengatakan bahwa si A bisa dikuati karena masih punya power ini dari keturunan ini, ya ini. Terus ada yang lagi ini lagi dukung ini orang tadi, tapi ada lagi yang mengatakan nek rana sapira angel nek kon dadi. Nah, ini menurut panjangan sebagai tokoh. Nah, ini orang kalau di sana tokoh. Juga ini tokoh-tokoh di partai ini ya. Partai A, partai B. Aduh. Ini piye iki? Ya memang saya kira situasi seperti ini panjang ya rentetannya. Karena kan bagaimanapun juga kan Purworejo itu adalah bagian kecil dari negara Indonesia. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga melintasi Purworejo. Situasi sekarang ini memang butuh ada satu kesinambungan antara periode pemimpinnya di Purworejo. Nah ini saya belum lihat. Sehingga seringkali ketika menjelang atau bahkan setelah pilihan itu bupati, Ya. ini ya mulai dari awal lagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum ada satu mungkin visi yang sama untuk bagaimana membangun Purworejo ini secara menyeluruh. Saya nggak tahu faktornya apa, tapi apakah karena faktor politik, karena ada faktor kepentingan lain, saya nggak tahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya memang untuk saat ini diakui atau tidak bahwa apa yang tadi disampaikan Gus Takim itu ada benarnya juga, dan itu mungkin berlaku umum secara politik. Si A bagus, tapi akan jadi bila mana didukung oleh kelompok ini. Kelompok B ini punya kapasitas dalam hal masyarakatan dan sebagainya. Tapi ini masih kurang karena ini butuh sosok leader
ini saling terkait. Jadi yo mungkin masih apakah ini juga terjadi di tempat lain saya tidak kurang tahu. Tapi kurang lebihnya hampir sama. Kurang lebihnya hampir sama. Nah ini jodoh ini Don, ayo Don. Ya, kalau terkait nasab ya Gus, untuk kepemimpinan tuh itu memang sangat-sangat benar-benar berpengaruh. Nah saya ya zaman wong Jawa ki ilmu titen Gus. Nah, dari misalkan Mbah Lurah ya toh. Itu dari leluhurnya mesti Lurah. keturunan. Iya. Ya enggak? Mesti buka demangan, bu temonggo, bu apa. Nah, ceritanya seperti itu. Itu nek menurut dari ilmu titen. Ya. Karena seorang pemimpin gitu, tidak lepas dari terah atau keturunan. Tidak lepas dari terah atau keturunan. Kalau dulunya memang punya riwayat misalkan kayak nasab atau garis keturunan misalkan dari misalkan turunan dari Brawijaya ya, misalkan turunan dari Jayakusumo kan, satu sosok pemimpin dulu di Kira Majapahit lah. Nah, yang nantinya itu akan turun terus ke anak cucunya. Jadi jenengan pernah dulu mengatakan nek daerah ulor iki ulama, terah keturunannya ulama, daerah kidul terah keturunannya sekolah pemerintahan. Ya itu memang ada benarnya. Karena apa? Karena memang dari terah tadi bisa dilihat misalkan kayak Jayakusumo kan ada di Banyuring di sisi selatan. Kemudian di Menggiro sendiri itu kan, nah menurut sejarah garis keturunannya kan juga dari Majapahit, Brawijaya 5 kan gitu. Nah, apalagi sosok dari Mbah Lurah ini kan, itu kan memang ada tenaga pemimpinan gitu loh Gus. Saya mengatakan memang ada ilmu titen. Satu contoh dari pemimpinan nasional lah. Pimpinan nasional Soekarno itu keturunannya luar biasa, hampir sama dengan keturunannya di Kesultanan juga. Ada juga darajat Jaka Tingkir juga ada. Terus yang kedua Soeharto itu total Mataram punya, masih keturunan Pangeran Sambernyowo, kalau tidak salah Mangkunegaran, Mangkunegaran 1. Putranya luar biasa. Terus yang ketiga B.J. Habibie. B.J. Habibie ibunya itu terah dari Gagak Pranowo. Terah dari Gagak. Bapaknya adalah orang Sulawesi yang keturunan Kesultanan. B.J. Habibie. Itu masih ada terah luar biasa. Terus yang keempat Gus Dur. Gus Dur itu Hasan Sari dan Jaka Tingkir, bahkan keturunan Pangeran Benowo. Itu Gus Dur. Terus Megawati itu, apalagi keturunan Megawati Soekarno jelas itu ya. Yang ke-6 SBY sama dengan Gus Dur, masih terah dekat dengan Gus Dur. Terus yang ketiga, yang terakhir Jokowi. Jokowi adalah Syekh Budan Kejawan atau Syekh Budan Kejawan atau Syekh Jumatal Kubro. Itu Jokowi. Hingga terah-terahnya sampai ke Ki Pemahan hingga ke Amangkurat Agung itu Jokowi. Ya. Itu ada terahnya sendiri. Itu tak ilmu titen itu. Makanya secara nasional, maaf ini bukan berarti saya mengkultuskan itu tidak, tetapi pasti pemimpin Indonesia ada terah yang luar biasa. Pasti. Juga di Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo ada, saya tahu dari Pak Panto. Pak Panto terah darah birunya luar biasa. Ada yang dari Bupati Karanganyar. Terus Pak Gurnito, Bupati Arumbinan, juga keturunan Pak Gurnito keturunan Arumbinan. Bumen ya? Iya, Bumen. Terus yang hingga Pak Keli itu masih terahnya Mbah Dibawa Menggolo, masih terah Mataram juga. Terus Pak Masum Jen, Arumbinan juga masih terah kan. Terus yang ini Pak Bastian masih Cokronegoro. Lah, Nun Sewu, saya mengatakan daerah lor itu keturunan ulama memang banyak sekali. Daerah bener sampai ke Luano itu terah ulama itu paling benar. Nah, terah kidul itu karena pelarian raja-raja. Nek kan dari
Pemimpin ya Gus. saya gini, Ya. bahwa yang akan jadi pemimpin itu daerah tengah, barat, dan selatan. Timur tidak. Timur tidak, timur itu prajurit Pak. Oh. Timur itu malah prajurit. Daerah utara itu para ulama, Ya. para waliullah itu di Ya. daerah utara. Daerah utara termasuk daerah Daerah yang nggonku berarti. Daerah benar, daerah itu para ulama Pak, para ulama itu rata-rata seperti itu. Dan sebagai penasihat spiritual para raja lah. Berarti gampangannya ini. Apa ini? Gampangannya ini. Berarti anak macan ki nurun dia yang macan Iya. ya. Anak kucing ya nurun dia kucing ya. Ya. Ini saya bukan memprediksi ya, tapi saya melihat terah-terah itu kan dari sana semua Pak. Lor, ada satu lor yang jago, ini tadi. Karena memang lor itu untuk lama, Penasehat ya. penasehat, itu spiritualnya seperti itu. Lor itu di Ya. daerah utara termasuk daerah Daerah yang nggonku berarti. daerah benar, daerah itu para ulama Pak, para ulama itu rata-rata seperti itu. Dan sebagai penasihat spiritual para raja lah. Berarti gampangannya ini. Apa ini? Gampangannya ini. Berarti anak macan ki nurun dia yang macan ya. Iya. Anak kucing ya nurun dia kucing ya. Ya. Ini saya bukan memprediksi ya, tapi saya melihat terah-terah itu kan dari sana semua Pak. Lor, ada satu lor yang jago, ini tadi. Karena memang lor itu untuk lama, Penasehat ya. penasehat, itu spiritualnya seperti itu. Saya melihat seperti itu. Makanya sih bakal dari Kuati, tengah, Berarti kalau barat, kidul itu selatan. apa? Panglima. Apa? Jadi nek gini Pak, dulu ada sebuah cerita dari orang tua saya. Kenapa Wong Kidul itu dekat dengan Wong Sewu ya? Dulu paling kendel gitu Pak. Karena terahnya pemberontak terhadap penjajahan atau kumpulin London zaman dia berani melawan. Karena di situ kan pelarian para raja melawan para dikejar kali penjajahan waktu itu. Satu contoh pelarian Pangeran Diponegoro itu banyak itu kan lari ke itu. Daerah tengah itu banyak prajurit yang meninggal. Bahkan prajurit Diponegoro sendiri paling terbanyak atau di kota Purworejo. Khususnya di daerah Kutarjo, Ngombol dan lain sebagainya gitu lah gitu. Itu pasukan Diponegoro. Berarti itu harus mengingat sejarah perang antara Mataram dengan Malaka pada waktu itu kan. Iya. Kalah Kocar Kacir kan akhirnya kan. Berarti tarikannya ke sana ya. Ya. Kan seperti itu. Saya melihat seperti itu. Contoh Amangkurat Agung lari ke Segalarum, hingga tinggal di Tegal menjadi makam Segalarum. Dari Bagelen dia dibantu oleh Kiai Bagowi, dibantu memukul pasukan Trunojoyo. Ini Enggak. dari Mbah Badawi ini ada hubungannya dengan Pangeran Diponegoro enggak? Ini sebagai apa? Gini, itu di zamannya berbeda. Zaman Kiai Bagowi itu zaman Amangkurat Agung sekitar tahun 16. Berarti lebih dulu. Iya, Pangeran Bono kan tahun 18-an. Ini dari Amangkurat Agung dari 16-an. 1600-an, Diponegoro 1800-an. Itu kan jaraknya berbeda. Hingga ada peninggalan namanya Masjid Bagelen, Masjid Santren itu peninggalan yang dibangun oleh Ispermaisuri Amangkurat Agung. Gitu. Nah, karena di sini kan banyak yang enggak turunan-turunan kerajaan ini banyak yang di daerah Kidul. Nah, di situ. Makanya daerah Kidul itu raih kuat-kuat, Pak. Keras. Raih kuat-kuat. Maka dia selalu ngebekti kerajaan, selalu bekti kalau kerajaan untuk membela sang raja yang didolimi, yang diberontak, itu orang-orang gitu. Itu saya melihat seperti itu. Nek daerah utara itu membangun contohnya Pangeran Benowo. Tadi barat, daerah barat. Daerah barat karena larinya ke sana, Pak. Urutannya sampai sana. Kalau butuh ke sini itu banyak kan kerajaan, Pak, turun-turunan raja. Masih faktor ada daerah birunya. Kalau daerah utara memang daerah biru, tapi banyak ulama dari Kiai Oning, terus Pangeran Benowo, itu sampai bahkan di Gunung Tidar itu ada peninggalan waliullah. Ya, saya Subakir, saya itu kan dibangun para ulama sih. Hingga Joko Tingkir menurunkan para ulama. Joko Tingkir kan anak turunnya dari ulama semua. Yang jadi raja itu anak Ki Ageng Pemanahan. Anak angkat Joko Tingkir pertama kali
Sutowijoyo itu menurunkan kerajaan Mataram Islam kan gitu, hingga munculkan Sultan Agung. Lah larinya kan ke sini semua gitu loh. Tapi kok saiki ono fenomena sing aneh. Iya. Dan itu aku rasanya ya kurang pas. Iya. Nah, Joko Tingkir mau dawet. Nah itu sebetulnya iya. Sebetulnya gini Pak, sebetulnya ini, maaf ya. Aku malam-malam dulu. Ini saya katakan gini. Ini apa ini? Ini apa lambang kok iki, Gus? Ini apa ya? Padahal Joko Tingkir itu menurut saya dia yang menurunkan para ulama loh Pak. Contoh Pangeran Benowo dan lain sebagainya itu kan menurunkan para ulama. Apalagi Joko Tingkir kan murid Sunan Kalijogo yang pintar ngaji juga. Kok sampai di kakek lagu seperti itu. Itu kan enggak. Nek menurut saya kurang pas. Banyak kurang pas ya. Yo nek saya Wali-wali mengatakan zaman. bahwa itu sebuah Pelecehan. pelecehan. Saya belum berani karena nggak ada yang menuntut ya, belum ada yang menganut apa. Tapi memang itu kurang pas, kurang adab, menurut saya kurang adab. Artinya kayak penyanyi-penyanyi Nah, di panggung itu kurang adab, itu kurang adab. Itu kurang adab padahal Joko Tingkir soal lama. Ini makanya jelas itu pelecehan kurang adab dan sebagainya. Cuma saya kadang-kadang ini fenomena apa nih negara Indonesia ini loh. Nah, saya Dan kan tidak ada yang mengingatkan, makanya gini Pak. malah dinikmati. Iya, Nah, dinikmati. Makanya gini. udah cilik tekan wong tua nyanyi kuwi kabeh. Saya kan gini, zaman saya kurang pas. Bukannya kurang pas ya. Yo nek saya Wali-wali mengatakan zaman. bahwa itu sebuah Pelecehan. pelecehan. Saya belum berani karena nggak ada yang menuntut ya, belum ada yang menganut apa. Tapi memang itu kurang pas, kurang adab, menurut saya kurang adab. Artinya kayak penyanyi-penyanyi Nah, di panggung itu kurang adab, itu kurang adab. Itu kurang adab padahal Joko Tingkir soal lama. Ini makanya jelas itu pelecehan kurang adab dan sebagainya. Cuma saya kadang-kadang ini fenomena apa nih negara Indonesia ini loh. Nah, saya Dan kan tidak ada yang mengingatkan, makanya gini Pak. malah dinikmati. Iya, Nah, dinikmati. Makanya gini. udah cilik tekan wong tua nyanyi kuwi kabeh. Saya kan gini, zaman ini zaman Beda. edan non sewu ya. Orang terus duwe patokan. Berarti orang sekarang itu apa? Oh, Islam diadab ngono. Ya bukan tanda anu. Nilai-nilai tata krama, Nah, sopan santun nah, terhadap ini kan sudah hilang, terkikis oleh zaman kemajuan yang kita non sewu. Orang-orang sekarang dimakan oleh zaman. Bukan kita sebenarnya harus bisa ngatur zaman. Tapi orang-orang sekarang termakan oleh zaman. Nah, saya melihat begitu. Nah ini kembali lagi ke laptop Mbak. Tadi di Mendiro sendiri Mbak ya. Itu warga masyarakatnya sendiri jumlahnya ada sekitar berapa? Kemudian kehidupan sehari-harinya itu pendapatannya atau 146 jumlah warga jiwa itu 446. Terus mayoritas ya petani penggarap. 80% itu petani penggarap, yang 20% adalah yang buruh, prinsipnya buruh. Nah, kalau untuk pendapatan saya kira apa ya, itu saya anggap itu hal yang cukup apa ya, luar biasa bagi saya. Ini secara ukuran pendapatan bulanan itu kurang, tapi nyatanya mereka bisa. Berarti kan daya juang dalam mempertahankan hidupnya itu tinggi. Jadi tidak semata-mata mengandalkan sawah, tapi juga mungkin kerja yang lain. Oke. nah, harapannya jenengan sendiri Pak sebagai kepala desa di sini untuk masyarakat terutama Mendiro dan Ngombol secara luas. Ya harus ada suatu kreativitas untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Jadi selama ini kan mungkin karena pola pikir petani agraris, masyarakat agraris itu kan salah satunya kan dia nerimo, pokoknya nerimo panggung dan sebagainya. Sekarang sudah tidak eranya lagi. Harus berani, Ya. harus berani berinovasi, Ya. berkreasi, Betul. mengembangkan potensi yang ada. Ya, betul itu. Nah makanya ini butuh intervensi positif Ah. dari Ya. pemerintah, termasuk dari partai juga. Ya betul Itu seperti itu. Jadi semua itu bisa terangkat. Tapi kalau tidak dilakukan satu, apalagi sekarang era global itu cukup luar biasa pengaruhnya dengan HP. Ini ada segi positif negatifnya. Itu nanti bahasanya panjang. Iya. Ini ada terlupakan Mbak, satu lagi Mbak. Ya, dari segi pendidikan, ya,
sebelum jenengan terus sampai sekarang jenengan, terus harapan jenengan dari pendidikan sendiri ini untuk masyarakat di wilayah Mendiro dan ngobrol umumnya mungkin. Ya pendidikan itu mestinya juga konteksnya adalah mendidik, mendapatkan ilmu, ada satu wawasan, sehingga tidak semata-mata pendidikan itu identik dengan semata-mata sekolah rampung wes, Ya. tapi dia mendapatkan pendidikan, ilmu, wawasan, sehingga dia bisa mengembangkan potensi diri dia sendiri. Karena sekarang eranya itu karena cenderung individualistik, sehingga masyarakat itu juga harus bisa mandiri betul. Kayak jadi petani ya petani sing mandiri, jadi pedagang ya pedagang sing mandiri, jadi mungkin pebisnis ya pebisnis yang mandiri juga, sehingga dia tidak terombang-ambing oleh situasi yang ada, tapi tentu dengan ilmu yang ada. Jadi lulus itu bukan semata-mata ijazah, tapi dia juga bisa mendapatkan ilmu wawasan dari sekolah, Bisa berkreatif, bisa nanti berkreasi untuk desanya Mbak ya. tentunya untuk desanya, minimal untuk diri sendiri. Nah, Desa itu nanti efek efeknya ya. efek karena kita tidak mau harus dituntut untuk bagaimana menghidupi diri sendiri. Ini yang terakhir Mbah, terakhir aja biar ditutup lah. Saya sangat mengapresiasi Mbah Mendiro ini, ya. Karena Mbah Mendiro bukan orang yang sembarangan. Saya melihat seperti itu, bukan orang sembarangan. Semoga harapannya masyarakat terhadap Mbah Mendiro nanti ke depannya, saya hanya mendoakan saja, Amin. mudah-mudahan terkabul dan sukses selalu. Amin. Paling penting dijaga kesehatan dan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, Ya. itu paling penting. Dan Gus, sekarang kita Gus, apa? ini kita melihat sekarang ini kita di Mendiro ya. Ya. Kalau jenengan melihat dari sosok Mbah Lurah sendiri, ini luas dan pantas nggak jadi pemimpin nantinya ini. Ini saya untuk ini. mewakili masyarakat Mendiro loh. Gini, ini kan menurut saya, Ya. ini logika saja, sudah menjadi pemimpin di Mendiro. Artinya kan sudah pantas, pengisian jabatan kan sudah pantas dan luas. Artinya banyak manfaatnya masyarakat yang diterima oleh dari Mbah Mendiro. Ya, toh? Ya. Kedepannya, saya yakin langkah-langkah kedepannya akan lebih baik dan lebih maju. Saya melihat seperti itu. Maka Mbah Mendiro kita doakan sehat selalu, sehat jasmani, sehat rohani, Amin. dan manfaat bagi orang banyak. Amin. Makanya orang hidup itu apa? Khairunas anfaluhun nas, bermanfaat bagi orang lain, itu yang terbaik. Oke, terima kasih. Ya.